Contoh kasus konsumen pelanggaran etika bisnis yang merugikan Indomie. Indomie adalah merek produk mie instan dari Indonesia. Di Indonesia, Indomie diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga dipasarkan secara cukup luas di mancanegara. Antara lain ada Amerika Serikat, Australia, berbagai negara di Asia, Afrika, serta negara-negara di Eropa. Hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Namun, pemasaran Indomie ke luar negeri bukan tanpa masalah, karena di Taiwan sempat terjadi masalah ketika produk Indomie ditarik dari pasaran. Berikut ini penjelasannya dari pihak berwenang Taiwan. Pada tanggal 7 Oktober 2010 mengumumkan bahwa Indomie yang dijual di negeri mereka mengandung bahan pengawet yang terlarang, sehingga dilakukan penarikan semua produk mie instan Indomie dari pasar Taiwan. Nah, selain di Taiwan, dua jaringan supermarket terkemuka di Hong Kong untuk sementara waktu juga tidak menjual mie instan Indomie. Yang menjadi permasalahannya adalah PT Indofood Sukses Makmur melakukan pelanggaran etika bisnis karena produk Indomie yang diproduksi oleh perusahaan ini mengandung dua zat berbahaya, yaitu metal paradioxenbenzoat dan benzoic acid, asam benzoat, di mana dua zat tersebut seharusnya hanya untuk kosmetik, bukan untuk makanan. Perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis, yaitu yang pertama ada prinsip keadilan dan yang kedua ada prinsip saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan para konsumen yang mengonsumsi mie instan yang mengandung bahan zat berbahaya. PT tersebut biasanya hanya digunakan oleh membuat kosmetik. Dan pada Jumat 8 Oktober 2010, pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Tanggal 9 Juni 2010, FDA Administration Taiwan melayangkan surat teguran kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan karena produk tersebut tidak sesuai dengan persyaratan FDA. Dalam surat itu dicantumkan tanggal pemeriksaan Indomie dari Januari sampai 20 Mei 2010. Terdapat bahan pengawet yang tidak diizinkan di Taiwan di bumbu Indomie goreng dan saus barbeque. Kasus Indomie kini mendapat perhatian anggota DPR dan Komisi 9 akan segera memanggil Kepala BPOM Konstantina yang mengatakan kita akan mengundang BPOM untuk menjelaskan masalah terkait produk Indomie itu secepatnya kalau bisa hari ini, kata Ketua BPOM Konstantina. Di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 12 Oktober 2010, Komisi 9 DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie ini bisa terjadi. Apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam produk Indomie. Desi Ratningsanyas, seorang praktisi kosmetik menjelaskan, dua zat yang terkandung di dalam Indomie
yaitu metanol, paradroksibenzoat, dan benzoic acid, asam benzoat, adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Nah, zat berbahaya ini umumnya dikenal dengan nama nipagin dalam pemakaian untuk produk kosmetik. Pemakaian nipagini ini dibatasi maksimal 0,15%. Ketua BPOM Konstantina juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Konstantina menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin yang juga berada di dalam kecap dan dalam kemasan mie instan tersebut. Tetapi kadar kimia yang ada di dalam Indomie masih dalam batas sewajarnya dan aman untuk dikonsumsi. Lanjut Konstantina. Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk dikonsumsi yaitu 250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1000 mg nipagini per kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan, dan unggas akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat beresiko terkena penyakit kanker. Menurut Konstantina, Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commission, produk Indomie sudah mengacu pada persyaratan internasional tentang regulasi mutu, gizi, dan keamanan produk pangan. Dan sekian penjelasan saya mengenai produk yang melanggar etika dalam berbisnis.